Yang ketiga, keutamaan orang yang salat, dia dijaga sama malaikat. Minal balaya allati lam tubram, dari bala bencana allati lam tubram, yang belum ditentukan. Makanya orang yang jadi musafir, muncul pertanyaan, lebih afdal mana, jama' takdim apa jama' takhir? Ya, dua-duanya afdal. Bagi orang yang ingin menghidupkan sunnahnya Nabi ketika dia sudah keluar dari negerinya, silakan jamak takdim, jamak takhir, qashar. Kalau jaraknya sudah lebih dari 85 kilo kurang lebih, ya itu bagus sunnahnya Nabi. Hidupin mumpung lagi di jalan. Bagus mana Bib? Jamak takdim, jamak takhir. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau ente turun istirahat di waktu pertama, jamak takdim lebih afdal. Tapi kalau ente masih di jalan, jamak takhir. Ya. Kenapa? Karena menghindari diri dari bencana. Orang yang sholat dijaga sama malaikat. Makanya orang yang habis sholat, assalamualaikum, dianjurkan jangan merubah duduknya. Dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih apa? Al malaikah yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Malaikat-malaikat Allah ngedoain kepada kalian yang selesai sholat masih sampai posisi sama seperti sholat duduk tawarruk. Didoain dengan 3 doa. Yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Habis assalamualaikum, ya jangan kayak sebagian orang pulang, ya yang anggap dirinya wali nih. Habis assalamualaikum kan pulang, ya wali itu, wali daya. Ya kan dalam bahasa hadis muttafaq alaih apa? Duduk pada posisinya, didoain sama malaikat. Yang pertama, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah taubatnya. Masya Allah, amin. Ya, malam yu'dhi fihi, malam yuhaddis fihi. Selagi dia nggak ganggu orang, selagi dia belum berbicara, terus tuh doa nggak berhenti. Kecuali imam. Kalau imam dianjurkan setelah dia sholat belok ke kanan, yang menghadap kiblat, pundak sebelah kiri, yang kanan menghadap kepada makmum, khusus bagi imam. Tapi dianjurkan duduknya masih posisi tawarruk. Kalau udah selesai doa, nah baru berubah. Jangan habis assalamualaikum mundur nyari tiang. Mundur karena nggak pengen salaman, diajak salaman sama orang di masjid-masjid nih, grup Wahaboy. Tahu Wahaboy? Wahaboy. Tahu nggak? Kedengeran nggak nih? Nih suara rame nih nanti nih. Biarin aja. Ya, kan Wahaboy. Ya, Wahaboy siapa aja. Nggak bisa tuh, nggak bisa dilacak hukumnya. Ya nggak. Grup Wahaboy ini begitu. Assalamualaikum kabur. Wali. Yang punya sorga urusan dia, ya. Tapi kalau hadis enggak, hadis duduk sampai ngikutin bacaan imam, doa-doa. Karena malaikat terus ngampunin, doain nih orang. Selagi belum menggangguin orang, belum bicara, terus tuh proses pengampunan. Subhanallah. Dia dijaga sama malaikat, didoain sama malaikat. Makanya di sini minal bayalati lam tubram, dari bencana yang belum ditetapkan. Ya. Man shalla salat subh fahuwa fi dhimmatillah. Fala yatlubanna ahadukum min dhimmatihi bi syai'. Siapa orang salat subuh terlebih utama, dia dijaga sama Allah dalam jaminannya Allah. Jangan sekali-kali kalian mencari apa-apa yang mendatangkan celaka untuk kalian karena mengganggu orang yang salat subuh diantaranya. Yang keempat, tanzilul al-barakah, ay al-khairul kathiru fidari. Yang keempat, Allah turunkan keberkahan yang berlimpah fidari, di rumahnya. Masya Allah. Jadi rumah orang yang sholat, ya penghuninya sholat di rumah, itu rumah bakal datang keberkahan. Ya tentunya sholat sunnah. Nabi itu kalau mau pergi pulang dari mana, sholatnya di rumah, sholat sunnah. Tunzilul barakah bidari, berlimpah keberkahan.
dalam hadis ya, riwayat Imam, saya lupa hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana tanfir minal baitil lati tuqra fi surat al-Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang penghuninya baca surat Al-Baqarah. Bahasa hadis seperti itu kata ulama, apalagi kalau dia sholat sambil baca Al-Baqarah, baca ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya kalau ada tempat yang angker, bacain surat Al-Baqarah. Gak usah bingung, ajak bini, anak, baca surat Al-Baqarah. Lagi pergi kemana-mana, di satu tempat serem, nggak enak, baca surat Al-Baqarah. Itu hadis Rasul. Setan kabur dari tempat yang dibacain surat Al-Baqarah. Ada sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW, dia punya anak, dia punya cucu. Tanya sama bapaknya, bapak kenapa sholat di situ, di pojok rumah? Oh, karena dulu bapaknya saya, kakek kamu sholat di sini juga. Kenapa kakek sholat di rumah, nggak sholat di masjid? Karena Nabi waktu masuk ke rumah ini, kakekmu sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi masuk rumah kakekmu ini, sholat di situ. Berarti sholat di sunnah. Sholat di rumah itu dianjurkan, tapi sholat sunnah. Ya. Sholat yang paling afdal di mana, Beb? Yang wajib di masjid. Yang sunnah di rumah. Yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Tanzil barakah fi dari wa daru al-waisim salihin. Saya bicara tentang sholat paling afdal. Taib, salat paling afdol ini di mana, Bib? Ada 4 hadis Rasulullah. Yang pertama riwayat Imam Ibnu Umar. Riwayat Imam Baihaqi dibawa dari Imam Ibnu Umar, afdhalus shalah indallah shalatus subhi shalatus subhi yaumal jum'ah jama'atan. Rawahul Baihaqi. Salat yang paling afdol. Pertama, salat subuh hari Jumat berjamaah, itu sholat paling afdol. Sholat subuh hari Jumat di masjid, sholatnya berjamaah. Yang kedua, hadis dibawa oleh Imam Abu Hurairah, perawinya Imam Muslim, afdolus sholah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat paling afdol, sholat di tengah malam. Sholat tahajud, sholat sholat hajat, taubat, witir, tuh namanya sholat tahajud semua tuh, ya. Itu sholat paling afdol. Ketiga hadis Imam dibawa sama Zaid bin Sabit, perawinya Imam Bukhari Muslim, afdolus sholah, afdolus sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Afdolus sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Rawahul Bukhari Muslim. Sholat yang paling afdol yang dilakukan oleh seorang di rumahnya kata Nabi, kecuali sholat wajib. Berarti kalau sholat wajib itu di masjid, udah nggak bicara lagi deh, bagus. Tapi paling afdol sholatnya orang itu untuk sholat sunnah bukan di masjid, tapi di mana? Di rumah. Yang keempat, hadis dibawa oleh Imam Jabir. Rasul bersabda, afdolus sholat tulul qunut. Rawahu Muslim wa ghairihi. Afdolnya sholat yang paling panjang berdirinya. Jadi sholat yang paling afdol ada 4 nih. Yang pertama sholat subuh hari Jumat di masjid berjamaah. Yang kedua sholat malam. Yang ketiga sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Yang keempat sholat yang paling panjang berdirinya. Paham tuh? Dikit lagi nih dikatakan yalinullahu qalbah, dan Allah lembutkan hatinya. Orang yang sholat Allah lembutkan hatinya, faqbal mawa'id, dia bisa nerima nasihat. Orang yang disiplin sholat 5 waktunya, hatinya lembut, dia bisa nerima nasihat. Ini keutamaan orang yang sholat. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin
alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam surat Al-Ma'arij, manusia ini, kita ini diciptain nama Allah sifatnya berkeluh kesah, ngeluh mulu. Kalau dikasih musibah teriak-teriak, nangis-nangis. Kalau dikasih kebaikan, bakhilnya nggak ketulungan. Dapat duit, kikirnya 7 turunan. Ya, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Yang mereka itu selalu jaga disiplin sholatnya, hatinya lembut. Kalau dia ngeluh, ngadu sama Allah, berkeluh kesah pada Allah. Makanya doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Fi jiwal ladzina khafuna 'alaihim, apa lagi? Yang keberapa? Ketujuh, yamuru ala sirat kal barqil lami. Dia melintas di sirat seperti al barqil lami, cahaya yang berkilau. Al-lami itu kalau sekarang handphone, blitz. Kalau orang cekrek, fotonya tuh berkilau. Blitz itu orang yang sholat 5 waktu disiplin, melintas di Shiratal Mustaqim seperti kilauan cahaya blitz handphone tuh, blek, nyampe. Amin. Ya, al-lami al-mudi, yang bercahaya. Unjihillahu minan nar, yang ke-8, Allah selamatin dia daripada api neraka. Ya Allah, mudah-mudahan terbebas daripada api neraka. Amin. Yang ke-9, wa yunziluhullahu fil jannah, Allah tempatkan orang yang sholat 5 waktu itu di sorga. Fi jiwa'il ladzina la khaufun 'alaihim wa lam yahzanun, bertetanggaan dengan orang-orang istimewa yang di dunia la khaufun 'alaihim, enggak pernah takut di dunia ini kecuali hanya pada Allah, wa lahum yahzanun, dan di hari kiamat tidak ada kesedihan pada mereka. Ai fi gurbil auliya'il kubar, dia berdekatan dengan para wali-wali yang besar. Dalam hadis Rasul, khamsu salawatin, 5 waktu salat, man hafadha alaihinna, siapa yang memeliharanya, kanat lahu nuran, baginya cahaya, burhanan, bukti-bukti, wa najatan yaumil qiyamah, selamat di hari kiamat. Rawahu Ibnu Hibban. Wa man lam yuhafid, siapa yang tidak disiplin menjaga salatnya, lam yakun lahu nuran, tidak ada cahaya baginya, wala burhan, tidak ada bukti-bukti, wala najat, tidak ada keselamatan. Wa kana yaumil qiyamah, di hari kiamat kumpul ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun, Qarun, Haman. Masya Allah, Fir'aun ini, Qarun, Haman, semuanya musuhnya Nabi Musa. Fir'aun, Qarun, Haman, ini musuh Nabi Musa nih. Masya Allah, ya, musuh-musuh Nabi Musa nih. Kalau Namrud musuhnya Nabi Ibrahim. Ubay bin Khalaf musuhnya siapa? Rasulullah SAW. Ini Ubay bin Khalaf, dia 11-12 sama Abu Lahab. 11-12 sama Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Mu'ad, tuh satu grup pembangkang, orang yang durjana, selalu nyiksa Rasulullah SAW. Ubay bin Khalaf, ini orang gak sholat kumpulnya sama Ubay bin Khalaf. Nauzubillahi min. Ini orang gak sholat nih, apes hidupnya. Allah kasih 15 malapetaka. Di dunia 6 malapetaka. Mau meninggal 3 malapetaka. Dalam kubur 3 malapetaka. Dibangkitkan 3 malapetaka. Banyak deh tuh. Hidupnya susah. Dalam kubur susah, mau meninggal susah, dalam kubur di hari kiamat susah. Orang yang gak sholat. Hati-hati, kalau orang di rumah kita gak sholat, bencana semua kena. Suami, istri, anak, bapak, ibu, pembantu, ada yang gak sholat, satu rumah kena bencana. Sampai tetangganya kena bencana gara-gara orang muslim yang tidak sholat. Tapi orang yang sholat luar biasa, di hari kiamat kumpul sama Rasulullah. Ada sahabat Rasul namanya Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami. Dia berkata, abitu ma'a Rasulullah SAW. Pada suatu malam saya tidur di rumahnya Rasul, khidmah di rumahnya Rasul. Fa'ataitu biwudu'i wa hajatihi. Saya bawain ember air dan kebutuhan Rasul buat tahajud tengah malam. Tengah malam Rasul bangun, lihat saya. Rasul tawarin, ya Ka'ab, apa yang kamu mau dari saya? Qala
la syai' ya Rasul, saya nggak pengen apa-apa. Minta, sebut. Baik ya Rasul, as'alu murafaqataka fil jannah. Saya minta satu, nanti di hari kiamat bisa masuk surga, kumpul bersama engkau ya Rasulullah. Aw ghaira dzalik, ada nggak yang lain? Qala, la, tidak ada yang lain. Illa dzak, kecuali itu aja ya Rasul. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu bantu doa saya ini dengan kamu di dunia ini banyak sholat sunnah. Hadis lewat Imam Muslim. Ya, jadi banyakin sholat sunnah di rumah. Banyakin, jangan tinggalin sholat isyraq, sholat duha, jangan tinggalin qobliyah ba'diyah, jangan tinggalin sholat hajat, taubat, sholat hifdz, sholat tasbih. Ya, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita lagi sholat. Ya Rabb, ya Rabb, mudah-mudahan yang hadir di sini ya Rabb dicabut ketika datang ajalnya dalam keadaan sedang sholat khusyuk kepadamu ya Rabb. Ya, wa yamutul mar'u ala ma'asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seorang dicabut nyawanya tergantung kebiasaan hidupnya. Pagi sholat, siang sholat, sore sholat, malam sholat, tengah malam sholat, mudah-mudahan dicabut lagi sholat. Dan dibangkitkan seorang tergantung matinya. Matinya lagi sholat, husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah ila Rasulina wa nabiyina syafi'ina Rasulillah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Tazal, Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Ali Kubra, Sayyidina Aisyah, Hamzah Al-Abbas, جميع أهل بيت الرسول أجمعين وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إلى المهاجر الله من عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم ثاني أبي عبد الله مسجاب سيدنا مرمى الله علي بن بكر الصقر أبي الله بن بكر العيسى الأكبر سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم سيدنا عقيل بن سالم عمر بن عبد الرحمن العطاش الشيخ علي بن أبي بارس أبي محمد الحبشي أبي عبد الله بن الحداد أبي أحمد بن زين علي بن الحبشي ثم إلى خصوصا dari Imam Yazid al-Bustami, Imam Ahmad al-Rifai, Ahmad al-Badawi, Abi al-Hasan Syadili, Abu Musa al-Ash'ari, ثم الإمام الغزالي والسيوطي وابن حجر والرملي، ثم الإمام معروف الخرقي، ثم الشيخ علي بن حسن البصري، ثم الإمام أبو حنيفة، إمام مالك بن أنس، إمام شافعي، إمام أحمد بن حنبل، ثم إلى رؤوس أولياء الإسلام في جاوة وخارج جاوة، ثم إلى أولياء الكتب الأقطاب الأمجاد أوتار السريع بعد الصالحين الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب علي بن محمد الحبشي، علي بن عبد الرحمن الحبشي، أبي بكر محمد سقاب، زهير بن حسن الحامي، أبو بكر محمد سقاب، أبو بكر محمد بن حسن علي دروس، أستاذ محمد علي بابوز، علي محمد عمر بن عبد الله شهاب بن عبد الشهاب، ثم خصوصا والد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أبو بكر بن محمد الحبشي والديه وإخوانه، والحبيب علي بن مصعب الحبشي، ثم له خصوصا حجي محمد بن تمسير guru Jamat bin Jaul ke Haji Arsyad bin Haji Ahmad ke Haji Muhammad Anwar bin Haji Ahmad, guru Budin bin Dafi ke Haji Marzuki bin Rimun ke Haji Mursyid bin Min ke Haji Mursyid bin Umar ke Salbin bin Atum, Haji Husin bin Haji Sidin Mikin bin Fikat, Haji Arsyad bin Mikin, Haji Sasin bin Merin, Haji Samin bin Betong ke Haji Ahmad Rifai bin Misjaya ke Haji Asmawi bin Haji Ahmad Muhammad bin Ali, walidina walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'alina wa alaikum fatul arifin wa gina yakum fid din wa lima yakum ta'wil warzuqna ilman nafi wal amal salih wa rizqal wasi' wa husnul khatimah indal maut, qaul la ilaha illallah Muhammad rasulullah mutahaqqiqina bihaqaiqiha dhahiran wa batinan hisan wa ma'na, wa anna Allah ta'ala yansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa yansur ikhwanal muslimina fi Lombok wa fi Mataram wa fi jami'il aqtar min bilad muslimin amma inqidhum ya rab, tadarak alaihim unsurhum ya rab bi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ila hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولانا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع من يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البديع يا الباري شفاء يا الباري شفاء يا الباري شفاء كل كربة تنجلي بكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها بهم وبآلهم يعجل بالنصر بالفرج صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.